Saudaraku, kita akan membahas satu topik, yaitu tuntunan ilahi. Apa yang menjadi latar belakang tuntunan ilahi di dalam setiap kehidupan orang percaya? Saya akan membacakan kepada kita ketika Tuhan berfirman kepada Abraham di Kejadian 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap." Demikian firman Tuhan. Inilah yang menjadi latar belakang tuntunan ilahi bagi setiap umatnya, bagi setiap orang percaya, di mana Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa bangsanya atau anak cucu Abraham akan berdiam di negeri yang memperbudak mereka, yaitu Mesir, selama 400 tahun, di mana Tuhan mengizinkan bangsa Israel berada di dalam perbudakan di bangsa Mesir. Ternyata Tuhan sudah punya skenario atau tuntunan kepada Abraham, di mana Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak selama 400 tahun sebelum genap kedurjanaan bangsa Amori, dan setelah itu Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan tersebut, di mana Tuhan memakai seorang hamba yaitu Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan selama 400 tahun. Musa dipanggil Tuhan di dalam tuntunan ilahi, di mana Musa berjumpa dengan Tuhan di semak, di mana Tuhan menampakkan diri di dalam kemuliaannya berupa api, tetapi semak itu tidak terbakar oleh api karena itu adalah Tuhan itu sendiri yang menampakkan diri kepada Musa. Dan Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel supaya mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir atau di bangsa Mesir. Dan itu sudah dalam tuntunan ilahi. Dan Tuhan bergerak dengan apa yang sudah Dia firmankan kepada Abraham. Demikian juga Musa. Musa di dalam mengikuti tuntunan ilahi, Musa taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan menyuruh Musa untuk berhadapan dengan Firaun, dan Musa berbicara kepada Firaun untuk bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Musa selama dia melakukan negosiasi kepada Raja Firaun. Dan Musa taat dengan tuntunan-tuntunan Tuhan. Dia bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Selama negosiasi berlangsung, Musa tetap taat kepada tuntunan-tuntunan Tuhan, di mana Tuhan menuntun Musa dalam hal bernegosiasi untuk membebaskan bangsa Israel. Sedikitpun Musa tidak memakai caranya, tetapi Musa tetap taat dan tunduk kepada setiap apa yang diperintahkan Tuhan, setiap apa yang dikatakan Tuhan. Nah, hal inilah yang harus kita belajar dari pribadi Musa di dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Dan juga kita juga harus belajar dari pribadi Abraham, di mana juga Abraham mendengarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Dan inilah yang terjadi kepada kehidupan Musa, di mana Musa terus mendengarkan suara Tuhan, di mana Musa terus mau dituntun oleh perkataan-perkataan Tuhan, oleh setiap firman-Nya, dan Tuhan melakukan sesuai dengan skenario Tuhan. Ini yang harus kita belajar dari pribadi Musa, di mana ketika kita ada sekarang, bagaimana kita mau mendengarkan
suara Tuhan, bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita mau mendengarkan tuntunan-tuntunan ilahi di dalam kehidupan pribadi kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada, kita mau dituntun oleh tuntunan-tuntunan ilahi. Biarlah apa yang dilakukan Musa ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita di dunia yang sekarang ini, di kehidupan yang sekarang ini. Dan saya percaya apa yang dilakukan Musa itu juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita, di mana kita taat dan tunduk kepada Tuhan yang hidup, kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa tetap taat dengan tuntunan Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan, Musa mempercayakan kepada Tuhan segala sesuatunya. Ketika Musa membebaskan bangsa Israel, ketika Musa berjalan dan Musa menghadapi rintangan, yaitu Musa berdiri di depan laut Teberau yang tidak bisa diseberangi. Kenapa? Karena tidak ada alat transportasi untuk mereka menyeberanginya. Tetapi Musa tetap sabar dan tetap taat dan tunduk kepada setiap tuntunan-tuntunan ilahi yang akan Tuhan kerjakan di dalam perjalanannya untuk membawa bangsa Israel kembali ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Dan akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa untuk Musa membelah laut Teberau itu memakai tongkat yang diberikan, yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan Musa melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan inilah yang terjadi kepada kehidupan Musa, di mana Musa mendapatkan kasih karunia ketika dia taat kepada tuntunan-tuntunan Tuhan, kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Musa memukul laut Teberau itu dengan tongkat, maka laut itu terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa berjalan melewati laut Teberau itu. Itulah kasih karunia yang Musa alami di dalam kehidupan Musa mengikuti tuntunan ilahi. Dan Musa bersama orang Israel berjalan di tengah laut Teberau itu yang terbelah menjadi dua. Itulah kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umatnya, di mana ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan akan menyatakan segala sesuatu dengan caranya, bukan dengan cara manusiawi, tetapi dengan cara yang ilahi. Nah, untuk itu kita harus taat kepada tuntunan-tuntunan ilahi. Kita harus taat kepada apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Di mana ketika Tuhan berjanji, Dia akan menyatakan segala sesuatu tanpa campur tangan manusia, karena Tuhan bergerak dengan skenario-Nya, dengan tuntunannya. Tuhan tidak bergantung kepada kekuatan-kekuatan manusia yang terbatas, tapi Tuhan mau memakai orang-orang yang mau dipakai olehnya, yaitu orang-orang yang mau merendahkan diri, merendahkan hati untuk taat di dalam setiap rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Inilah yang Tuhan rindukan untuk kita alami di dunia yang sekarang ini. Tuhan mau bekerja di dalam setiap rancangannya, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan. Sama seperti apa yang Musa alami, di mana Musa juga taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, di mana Musa mau dipakai oleh Tuhan, mengikuti suara Tuhan, mengikuti firman Tuhan, mengikuti tuntunan-tuntunan ilahi. Ketika Tuhan menyuruh Musa membelah laut Teberau, maka Musa membelah laut Teberau. Dan itulah yang terjadi, di mana laut Teberau terbelah dua dan Musa dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut Teberau itu. Inilah kasih karunia yang Musa alami bersama bangsa Israel. Dan bukan hanya itu saja, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa dan bangsa Israel untuk menggenapi rancangan Allah atau tuntunan ilahi, di mana bangsa Israel akan dibawa ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan mereka tiang awan untuk melindungi mereka dari teriknya sinar matahari di siang hari.
Dan Tuhan juga memberikan kepada bangsa Israel dan kepada Musa tiang api untuk menerangi mereka di malam hari ketika mereka berjalan di dalam kedinginan. Tuhan memberikan mereka tiang api pada malam hari. Inilah yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan Musa dan bangsa Israel pada waktu itu, di mana ketika mereka taat dan tunduk, merendahkan diri, merendahkan hati, mengikuti skenario, mengikuti tuntunan ilahi, Tuhan akan menuntun mereka kepada janji-janjinya seperti apa yang sudah Tuhan tuliskan kepada Abraham pada waktu itu. Nah, saya percaya saudara, kita juga mau belajar dari apa yang dialami oleh Musa, apa yang dialami oleh Abraham, di mana kita mau dituntun oleh tuntunan ilahi, yaitu skenario yang sudah Allah tuliskan lewat firman-Nya. Dan kita akan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam ketaatan, di dalam kepekaan-kepekaan rohani saat ini. Tuhan juga rindu untuk kita mengalami kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu juga terjadi pada kita saat ini, di mana kita taat dan tunduk kepada rancangan-rancangan Tuhan dan mau mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan setiap saat, setiap jam, setiap detik, setiap menit, setiap hari kita mau dituntun oleh Tuhan. Dan bukan cuma itu, tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka diberikan mana dari surga setiap hari. Dan Tuhan menyatakan kepada mereka, menuntun kepada mereka bahwa mereka harus mengambil mana secukupnya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tetapi pas sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita melihat banyak orang Israel tidak taat kepada tuntunan-tuntunan Tuhan, di mana ada yang mengambil lebih, di mana mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan kepada mereka. Sering sekali ini yang terjadi di dalam kekristenan kita saat ini. Tuhan memberikan kepada kita kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang luar biasa, yang secukupnya, di mana kita harus mengalami kasih Tuhan. Ini juga merujuk kepada Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Di mana juga Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kesusahannya sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan rindu untuk menuntun kita setiap hari. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang takut akan hari esok atau orang-orang yang tamak akan hari esok. Tapi Tuhan mau setiap kita bergantung kepada tuntunan-Nya. Ketika mana itu diambil secara berlebihan, mana dari sorga itu keesokan harinya akan menjadi busuk dan tidak bisa dimakan. Nah, itulah yang terjadi kepada orang-orang Israel di padang gurun ketika mereka tidak taat kepada tuntunan Tuhan, kepada perkataan-perkataan firman Tuhan. Nah, itulah yang seringkali terjadi pada kehidupan kekristenan hari-hari ini. Ketika kita takut akan hari esok atau ketika kita tamak akan hari esok, kita akan mengalami kesia-siaan di dalam kekristenan kita, di mana kita tidak lagi bergantung dan berharap kepada Tuhan, dan kita mulai mengandalkan kekuatan-kekuatan kita sendiri, atau kita mulai melihat keinginan-keinginan dunia ini, keangkuhan hidup dan keinginan-keinginan mata atau keinginan-keinginan daging. Tuhan rindu untuk kita selalu mengandalkan kasih karunia Tuhan, kita selalu mengandalkan tuntunan Tuhan, kita selalu mengandalkan skenario yang sudah Tuhan katakan di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Sehingga kita hidup selaras dengan firman Tuhan, sehingga kita hidup dengan janji-janji Tuhan, dan kita tidak hidup di luar janji-janji Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau supaya kita kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mau dituntun, kita mau mendengarkan janji-janjinya, dan mau taat kepada setiap apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Sehingga setiap hari yang kita jalani, kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kasih karunia Tuhan yang Tuhan rindukan untuk kita alami setiap saat. Di
di mana Tuhan mau terus bersekutu dengan kita di dalam kehidupan kita saat ini. Tuntunan ilahi di dalam perjanjian lama atau skenario ilahi di dalam perjanjian lama, di mana ketika Abraham mendapatkan janji-janji Tuhan dan Tuhan memakai Musa untuk menuntun bangsa Israel untuk mengalami janji-janji Tuhan, dan orang Israel pada waktu itu mengalami kasih karunia Tuhan di mana mereka bisa melewati Laut Berau dengan pertolongan Tuhan lewat pribadi Musa, dan di mana juga mereka mengalami kasih karunia di mana mereka mendapatkan tiang awan dan tiang api, dan di mana di padang gurun mereka diberikan mana dari surga setiap hari. Semuanya itu merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang sekarang kasih karunia itu menjadi seorang pribadi atau seorang manusia, di mana Tuhan Yesus sendiri menjadi kasih karunia bagi umatnya saat ini, di mana Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini menjadi manusia, bahkan bukan menjadi manusia saja, tapi dia menjadi hamba, bahkan menjadi pribadi yang taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran umatnya dari setiap perbudakan dosa yang mereka alami. Kasih karunia yang dialami oleh bangsa Israel di dalam perjanjian lama, itu juga yang Tuhan gambarkan lewat pribadi Yesus Kristus, di mana Laut Teberau terbelah menjadi dua, tiang awan, tiang api, di mana mereka diberikan mana setiap hari, dan pakaian mereka, kasut mereka tidak rusak selama 40 tahun. Tapi kasih karunia di dalam perjanjian lama saat ini menjadi pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan saat ini. Tuntunan ilahi di dalam setiap kehidupan kita yang ada di dalam perjanjian baru, menurut pandangan saya, sama dengan apa yang dialami oleh Abraham, Musa, dan orang Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir menuju kepada janji Tuhan, yaitu tanah yang dijanjikan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan, di mana Tuhan berjanji akan memberikan mereka tanah yang berlimpah susu dan madu. Demikian juga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita di dalam perjanjian baru, di mana dari kitab Maleaki 4 ayat yang ke-5 sampai ke-6 berkata demikian, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Setelah dari kitab Maleaki ini, Tuhan tidak berfirman atau tidak ada suara Tuhan sampai 400 tahun lamanya. Dan Tuhan mulai berbicara lagi setelah 400 tahun, dimulai dari kitab Lukas. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-14 berkata, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dan mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki, di mana Elia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, di mana perkataan firman Tuhan diulangi lagi di kitab Lukas. Inilah yang menjadi tuntunan ilahi di dalam perjalanan kita saat ini, di mana kita harus taat kepada setiap perkataan-perkataan firman yang sudah Tuhan sampaikan,
dan kita mau belajar rendah hati kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus berkata, "Engkau harus membaptis aku," supaya kita menggenapi firman yang sudah disampaikan oleh para nabi. Di mana Tuhan Yesus sendiri juga mengikuti tuntunan-tuntunan ilahi di dalam kehidupannya di dunia ketika dia lahir menjadi seorang manusia. Nah, kita harus belajar dari Sang kasih karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan apa yang dilakukan oleh Sang kasih karunia yaitu Yesus Kristus yang sudah Allah berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dia menggenapi setiap tuntunan-tuntunan ilahi yang diberikan kepada setiap nabinya, khususnya kepada Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya memberikan nubuatan-nubuatan seorang Mesias, bagaimana dia harus hidup dan bagaimana dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus tergantung dan mati di atas kayu salib. Dan dia harus mengalami penderitaan supaya apa? Supaya setiap skenario Allah atau tuntunan ilahi yang sudah Allah catat di dalam perjanjian lama lewat para nabi itu digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Karena dia adalah Sang kasih karunia yang memberikan tuntunan-tuntunan kepada setiap umatnya supaya umatnya yang berdosa mengalami kehidupan yang kekal dan dibawa kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Yerusalem baru, di mana kita dapat menikmati kehidupan yang luar biasa, yang kekal, yang tidak binasa. Kita tidak mengalami sakit penyakit, kita tidak mengalami penderitaan di sana, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dan di dalam perjalanannya Tuhan Yesus di dunia ini, Dia mengikuti setiap tuntunan-tuntunan ilahi yang dikatakan oleh Allah lewat Roh Kudus, apa yang akan Dia lakukan di dalam setiap perjalanannya di dunia waktu Dia ada di dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Kenapa Dia harus mati di atas kayu salib? Karena Dia harus menggenapi setiap skenario atau tuntunan ilahi yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu, di mana Dia harus mati di atas kayu salib dan Dia ditolak oleh milik kepunyaannya. Kenapa Tuhan Yesus harus mati buat kita? Dan selama 3 hari Dia mati dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Di Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata, "Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi kematian Tuhan Yesus selama 3 hari, Dia mengambil kunci kerajaan maut dan Dia memegang segala kunci maut. Artinya kematian Tuhan Yesus selama 3 hari itu juga atas tuntunan-tuntunan yang Allah berikan kepadanya di dalam kehidupan, di mana Sang kasih karunia yaitu pribadi Yesus Kristus menyelamatkan umat pilihannya, yaitu orang-orang yang mau percaya kepada Dia, orang-orang yang mau merendahkan hati, yang mau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Dan itulah yang Tuhan lakukan ketika Dia mati di atas kayu salib, dan selama 3 hari Dia harus turun ke dalam jurang maut dan mengambil segala kunci maut, dan kerajaan maut ada di dalam kekuasaannya. Itulah yang menjadi alasan di mana Yesus harus mati dan selama 3 hari Dia harus dikuburkan. Inilah yang menjadi tuntunan ilahi di dalam kehidupan Kristus, dan Dia harus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, karena Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dan Dia memperlihatkan ketika Dia bangkit dari kematian, Dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan ini juga yang menjadi tuntunan-tuntunan ilahi yang sudah Tuhan catat di dalam firman-Nya, bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu juga sudah dinubuatkan oleh para nabi, khususnya Nabi Yesaya
yang memberikan nubuatan-nubuatan atau tuntunan-tuntunan dari Tuhan Allah sendiri, dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus, Sang Kasih Karunia yang menolong setiap umatnya yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Bukan itu saja yang Tuhan Yesus lakukan untuk menggenapi setiap tuntunan-tuntunan ilahi. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, dan setelah itu Dia harus terangkat ke sorga karena Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu yang akan kita alami juga, di mana kita harus mengalami kematian dan di mana kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan kita akan terangkat ke sorga. Inilah yang menjadi skenario Allah atau tuntunan ilahi di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Yesus yang adalah sumber kasih karunia itu memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana kehidupan orang Kristen di dunia yang sekarang ini. Tuhan Yesus harus terangkat ke sorga supaya setiap kita yang percaya kepadanya bisa mengalami pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan diberikan kepada kita ketika Dia terangkat ke sorga. Roh Kudus tercurah kepada setiap kehidupan orang-orang percaya. Pertama-tama yang mengalami pencurahan Roh Kudus adalah murid-murid Yesus. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem pada waktu itu. Dan Roh Kudus terus menuntun kita kepada janji-janji Tuhan. Untuk itu kita harus memiliki kerendahan hati, kita harus menundukkan diri kita kepada Allah yang hidup, sehingga Roh Kudus dapat membawa kita kepada janji-janji Allah, kepada tuntunan-tuntunan ilahi dimanapun kita berada. Roh Kudus adalah bagian dari skenario Allah atau janji-janji Allah yang Allah nyatakan lewat pribadi Yesus Kristus, di mana Tuhan berkata, "Aku akan memberikan kepadamu Roh kebenaran. Dia akan membawa engkau sampai kepada kehidupan yang kekal. Dia akan mendampingi setiap kita sampai selama-lamanya." Roh Kudus akan selalu berbicara kepada kita dimanapun kita berada. Kita harus belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati untuk mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Jangan seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka takut akan hari esok atau mereka tamak akan hari esok, sehingga mereka tidak taat kepada tuntunan-tuntunan ilahi. Roh Kudus selalu berbicara kepada kita sampai kepada Dia membawa kita kepada kehidupan yang kekal, dan kita akan bersama-sama dengan Sang Kasih Karunia yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus memberikan janji-janjinya lewat pribadi Roh Kudus. Roh Kudus akan berdiam di dalam diri orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mau dituntun kepada janji-janji Tuhan, dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk itu kita jangan takut di dalam kehidupan dunia yang sekarang ini, karena ada Roh Allah atau Roh Kudus yang selalu mendampingi kehidupan kita. Dan janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan mengandalkan keinginan-keinginan dunia ini, karena Roh Kuduslah yang dapat membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang membawa kita kepada setiap tuntunan-tuntunan ilahi, bukan kekuatan kita sendiri, bahkan bukan keinginan-keinginan dunia ini, bukan sistem-sistem yang lahir yang datang dari dunia ini, tetapi suara Tuhan lewat pribadi yang mulia yang agung yaitu Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita ketika Dia terangkat ke sorga dan Dia berkata, "Terimalah roh kebenaran itu yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang kekal." Dan kita terus hidup dituntun oleh roh kebenaran atau Roh Kudus sampai kita menerima janji-janji Tuhan, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali kita tetap setia di dalam setiap tuntunan ilahi. Jangan bergeser dari tuntunan ilahi, tetap taat, tunduk kepada Allah. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Karena tuntunan ilahi mengandung janji-janji Tuhan, tuntunan ilahi mengandung kekekalan, tidak mengecewakan, dan tuntunan ilahi membawa kita kepada
Sang kasih karunia itu, yaitu Yesus itu sendiri, di mana juga Musa membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Dengan perantaran Yosua, Yosua membawa masuk bangsa Israel untuk mengalami tanah perjanjian. Demikian juga pribadi Yesus Kristus akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Mari kita tetap terus taat kepada tuntunan ilahi.